Bayangin, masuk kerja pagi-pagi, bos kalian ngirim memo sakti. Sebelum kita nambah karyawan atau anggaran, pastikan dulu AI nggak bisa kerjain tugasnya. Ini bukan plot film sci-fi, ini nyata terjadi di Shopify. CEO mereka, Toby Lütke, baru saja viral gara-gara memo internal yang basically bilang, Before asking for more headcount or resources, teams must demonstrate why they cannot get what they want done using AI. jadi kalau Shopify mau tambah orang, mereka harus buktiin dulu bahwa ChatGPT CS nggak bisa handle job tersebut. Ini semacam HR Thunderdome. 2 kandidat masuk ke ring, 1 robot versus 1 manusia. Yang kalah nggak direkrut. Toby bahkan share memo itu di X, biar semua orang tahu. Katanya, biar nggak bocor out of context. Tapi ya, begitu diposting, langsung viral. Tembus 2,6 juta views dalam waktu singkat. Langsung heboh, seantero LinkedIn dan Twitter. Ada yang tepuk tangan, Wah, visioner. tapi ada juga yang ngeri. Kerja bagus, Shefin, tapi setelah lihat hasil kerja kamu, ternyata AI juga bisa. Jadi kamu libur aja. Selamanya. Toby juga kasih contoh karyawan unggulan yang konon bisa jadi 100 kali lebih produktif dengan bantuan AI. Dia cerita udah lihat sendiri orang-orang pakai AI buat ngelipat gandain output kerja sampai 100 kali lipat. Pertanyaannya, apakah 100 laporan itu dibaca semua? Atau jangan-jangan cuma numpuk di folder bernama final_revision_fix_, nggak dipakai v2_finalbgt.zip. Buat yang belum tahu, langkah Shopify ini datang setelah mereka merampingkan staf besar-besaran. Dari 11.600 karyawan, tersisa cuma 8.100 di akhir 2024. Jadi, habis pangkas ribuan orang, sekarang aturan main barunya, Mau nambah orang baru, pastikan dulu tugas yang nggak bisa dikerjain sama AI. karyawan yang masih bertahan mungkin mikir, Dulu kita kompetisi sama rekan satu divisi. Sekarang, kompetisinya sama algoritma yang nggak pernah sakit, nggak pernah cuti, nggak pernah salah, kecuali kalau servernya down. kebijakan nyeleneh Shopify tadi sebenarnya muncul di tengah tren yang lebih luas. Banyak perusahaan sekarang mengandalkan AI demi efisiensi. Sekarang AI udah jadi semacam buzzword wajib di corporate strategy. Jangan kaget, 78% perusahaan global ngaku udah pakai AI dalam bisnis mereka. Bahkan 71% perusahaan sudah menggunakan generative AI minimal di satu fungsi bisnis mereka. Generative AI itu kayak ChatGPT, Cloud, dan lain-lain. Dan 92% bos-bos berencana mau naikin investasi AI dalam 3 tahun ke depan. Hampir semua pada ikutan lomba siapa yang paling cepat ganti staff dengan software. Di dunia retail makanan cepat saji juga sudah mulai menggunakan AI. Wendy's di Amerika Serikat bahkan nyoba pakai AI di drive-thru mereka buat catat pesanan mobil lewat. Katanya, AI ini bisa bikin waktu layanan lebih cepat 22 detik dibanding manusia. Kayaknya owner Wendy's mikir, Duh, kasihan nih customer menunggu X-Lab 22 detik hingga beberapa pegawai. Banding dengan suara cepat aja. terus di media, BuzzFeed tahun lalu ngumumin pakai ChatGPT buat bikin quiz dan konten. CEO-nya dengan bangga bilang, Pembaca ngabisin 40% lebih banyak waktu nih quiz buatan AI dibanding buatan manusia. bayangin, tim kreatif ngulik ide semalaman. Mikir, Apa ya nama kuisnya? ChatGPT datang, langsung bilang, Berikut 25 judul quiz final dalam 3 detik, lengkap dengan caption dan CTA. editor manusianya cuma bisa diem sambil mikir. Lah, gua maafkan Indomie aja belum kelar. Ini buat udah jadiin 10 konten. McKinsey prediksi, tahun 2030 AI bisa otomatisasi 30% pekerjaan di Amerika Serikat. Goldman Sachs bilang 2/3 pekerjaan di US dan Eropa bisa diotomatisasi sebagian oleh AI. Secara global, 30 juta job bisa hilang atau berubah karena AI. Katanya, bakal muncul job baru juga. Dulu pas evolusi industri kan banyak kerjaan hilang, tapi muncul peran baru seperti mekanik, operator mesin, dan lain-lain. Sekarang dengan AI, muncul job baru yang cukup aneh. Prompt engineer, AI ethicist, machine learning ops, AI trainer, AI art director, dan lain-lainnya. Di jangka pendek ini banyak pekerja lagi dak-dikduk. Survei Forrester nemu 36% karyawan takut kehilangan kerja karena AI. Apalagi kalau bosnya mulai ngomong. Kamu udah mulai pakai AI belum? Belum? Rasanya kayak diancam halus. Belajar berenang atau tenggelam? Ada kisah nyata yang lebih ekstrim. Sumit Shah, CEO startup e-commerce di India, tahun lalu nge-PHK 90% tim supportnya. Gara-gara performa chatbot AI lebih moncer daripada manusia.
I kid you not, 90% pegawai support dipecat. Dia bangga cerita di X, katanya respon chatbot cuma butuh kurang dari 2 menit versus tim human yang lebih dari 2 jam dan biaya support turun 85%. Tough? Yes. Necessary? Absolutely. Gitu kata si bos dengan enteng. Sontak netizen murka, langsung dihajar komentar pedas. Dibilang contoh how not to announce layoff. Bayangin jadi pegawainya yang dipecat, dapat email. Maaf ya, kamu kalah cepat sama chatbot. Perih bosku. Positifnya ada argumen. AI ini bikin kerjaan remeh-temeh otomatis, jadi manusia bisa fokus ke yang lebih kreatif. In teori, yes, AI as co-pilot, bukan replacement. Tapi praktiknya, beberapa bos lihatnya, Wah, bisa parang gaji nih. kalau AI udah bisa bikin draft report, mungkin bos mikir, Sekretaris bisa dikat 1. padahal kan AI juga ngaco juga, tetap perlu manusia yang benerin. Tapi kalau errornya tetap ketahuan, siapa yang disalahin? Ya, manusianya juga. Dan Shopify dan bosnya bukan satu-satunya nih. Trendsetter mungkin iya, tapi udah mulai banyak yang ikut. Contohnya, CEO platform freelance Weaver. Bulan April 2025 kemarin, kirim email brutal ke staffnya. Literally bilang, AI is coming for your job and mine. dalam email itu, Kaufman nggak pakai gula-gula. Mau lu programmer, desainer, data scientist, lawyer, bahkan CEO, AI berdatang buat pekerjaan lo. Katanya dengan tegas. Ngeri bos, udah kayak ramalan Terminator Skynet. Reaksi publik rame banget di kalangan tech enthusiast dan beberapa founder. Kebijakan kayak Shopify ini dipuji sebagai langkah visioner. Wah, mereka adaptif banget sama teknologi. Both move. Gitu kata yang pro. Mereka lihatnya positif. Karyawan dipaksa upgrade skill. Perusahaan jadi lebih kompetitif. Jadi ada kubu yang nganggap Toby itu jujur dan strategis. Daripada PHK diam-diam, mending terus terang. Era baru guys, adapt or die. Memo Toby dianggap mewakili impian terpendam para bos. Akhirnya bisa ngomong terang-terangan. Mending robot aja lah daripada drama manusia. Tapi ada juga yang pesimis. Bayangin pas performance review dapat feedback. Kamu cuma 2 kali lebih produktif pakai AI tahun ini. Kurang memuaskan. Target kita 10 kali. Maka akan muncul efek yang bernama Goodhart's Law. Apa itu Goodhart's Law? Intinya gini, begitu suatu ukuran dijadikan target, maka ukuran itu jadi nggak berguna lagi. Contoh, kamu disuruh targetin jumlah laporan naik 10 kali tahun ini, maka orang akan fokus bikin laporan sebanyak-banyaknya, bukan bikin laporan yang bagus. Jadi, alih-alih mikir, gimana caranya bikin laporan yang akurat dan berguna, orang malah mikir, gimana caranya bikin laporan biar KPI gua aman. Akhirnya, angka output naik tapi kualitas jelek. Target tercapai, tapi tujuan utamanya malah gagal. Itu kayak kamu pacaran, targetnya bukan bahagia, tapi harus upload 10 foto bareng tiap bulan. Ujung-ujungnya ya fotonya banyak, tapi isinya cemberut semua. So what now? Haruskah kita para karyawan muda, HR, founder startup panik menghadapi memo-memo macam Shopify ini? Di satu sisi, panik nggak menyelesaikan. Mending kita upgrade skill beneran. Toh, pesannya jelas. AI nggak akan ganti kamu sepenuhnya kalau kamu bisa pakai AI sebagai senjata tambahan, kata CEO Weaver. Yang bangun tidur dan mau belajar hal baru, ya tamat. Agak drama, tapi ada benarnya. Kita perlu adaptif. Manusia masih punya kreativitas, empati, critical thinking yang setidaknya saat ini sulit ditiru AI sepenuhnya. Kebijakan Shopify CS ini absurd tapi ngasih wake up call. Dunia kerja berubah cepat. Buat para founder dan HR, mungkin pesannya, Jangan malas ekspor teknologi, tapi juga jangan lupa cari nilai kemanusiaan. ingat pegawai bukan cuma cost unit, mereka juga sumber ide, inovasi, culture perusahaan. AI itu alat, super canggih iya, tapi tetap alat. Akhir kata, bayangin kantor masa depan. Tiap tim punya anggota AI, bukan saingan, tapi partner, kayak Jarvisnya Iron Man gitu. Keren kan? Tetap perlu Tony Stark-nya yang kasih arahan. Jangan sampai kebalik, Jarvisnya jalan sendiri, Tony-nya nganggur. Jadi untuk kita semua, keep learning, stay adaptive, and maintain that uniquely human touch. Karena siapa tahu, di meeting berikutnya, pas bos nanya, Kenapa perlu hire orang? Udah coba AI. kita bisa jawab dengan tenang. Sudah pak, AI sudah kerja 24/7, tapi tetap perlu manusia buat hal-hal yang AI nggak bisa. Kreativitas, hubungan klien, dan memastikan perusahaan ini nggak jadi saingan. Cheers, and may the workforce be ever in your favor. Peace.